Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik ibadah yang mahdhah, yang wajib, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, yang sunnah. Dan semua ibadah yang kita kerjakan ini atas pertolongan Allah, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan waktu untuk bisa tetap menghadiri majelis ilmu meskipun Allah menurunkan hujan yang deras, tapi tidak menjadikan kita luntur semangat kita, tidak menjadikan kita lemah futur. Ini bukti kita tetap masih melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan kajian kita setiap hari Ahad malam Senin. Dan ini merupakan limpahan taufik hidayah dan juga ma'unahnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi tetaplah kita syukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu akan menjadi barokah dan nikmat itu akan menjadi pahala bagi kita nanti pada hari kiamat kelak. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, apa yang sudah menjadi pembahasan kita, yaitu orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Orang-orang yang disebutkan bahwa dia gagal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah ketika bulan Ramadan berlalu, setelah Ramadan meninggalkannya, tidak semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah, khasyah atau khaufnya dia kepada Allah. Karena orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa ini adalah menuntut agar setiap orang melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ta'atullah fi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dituntut untuk mentaati dengan melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dia jalankan, dia laksanakan tanpa ada sedikit pun rasa berat dalam hatinya. Tanpa ada rasa menyelisihi, tanpa ada rasa kecewa, dan juga tidak ada sifat pertentangan ketika itu merupakan perintah Allah. Itu takwa. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Disukai atau tidak disukai, kalau itu perintah Allah, dijalankan. Nah, itu konsekuensi takwa, tuntutan dari takwa. Kalau orang memang betul-betul takwa, maka ada dalam dirinya pelaksanaan semua apa yang Allah perintahkan itu betul-betul diwujudkan, direalisasikan, ditampakkan betul. Kalau itu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, itu takwa. Jadi bukan kok ketika ada perintah Allah, itu nanti kalau saya sudah seperti ini, itu nanti kalau saya sudah baik, itu nanti kalau saya sudah kaya, itu nanti kalau saya sudah hidupnya makmur, itu nanti kalau saya sudah menjadi ini dan itu. Itu bukan takwa. Takwa apapun yang diperintahkan oleh Allah segera dijalankan. Sami'na
wa ata'na. Karena ciri orang-orang bertakwa itu adalah orang yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka segera untuk menjalankannya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami patuh, kami taat. Jadi tidak ada sedikit pun rasa berat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sama sebagaimana ketika orang bekerja. Ketika dia bekerja, apapun perintah daripada mandornya, perintah dari bosnya, perintah dari tuannya, perintah dari manajernya, perintah-perintah dari apapun pimpinannya itu akan segera dijalankan, segera untuk dilaksanakan. Tanpa ada kata nanti. Kenapa? Ya nantinya kalau itu tidak segera dikerjakan, maka akan dicari penggantinya. Sama ketika itu perintah Allah, ketika itu tidak segera dijalankan perintahnya dengan benar, dia menunggu. Ketika saat datang kematiannya, ketika saat datang ajalnya, maka jelas orang yang seperti ini terlepas dari takwa. Dia akan keluar dari keimanan. Karena apa? Dia mengabaikan perintah Allah, dia meninggalkan perintah Allah. Itu konsekuensi takwa, tuntutan dari takwa. Jadi ketika orang di bulan Ramadan ini dia berpuasa untuk meraih gelar takwa, maka tentunya setelah bulan Ramadan berlalu dia bertambah semakin takut. Jangan-jangan ada perintah yang pernah ditinggalkan, jangan-jangan ada kewajiban-kewajiban yang diabaikan, diremehkan. Maka dia punya rasa takut kepada Allah. Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat dosa, takut untuk meninggalkan perintah Allah. Ini takwa. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, maka sudah tentunya orang yang gagal di bulan Ramadan ini adalah mereka yang tidak semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan gagalnya dia ibadah di bulan Ramadan. Bahkan sebaliknya, semakin dia kembali berbuat maksiat kepada Allah, semakin dia berbuat dosa. Perbuatan dosa apa yang dulu menjadi kebiasaan dilakukannya, ini kembali lagi dijalankan. Bukan semakin dia bertobat, semakin dia meninggalkannya, kembali kepada agama Allah, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sebaliknya dia mengabaikan apa yang Allah perintahkan, apalagi dia menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin yang kedua, di antara orang-orang yang gagal ibadah di bulan Ramadan adalah yaitu mereka tidak memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah bagian daripada takwa. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya di dalam dirinya ada sifat qanaah, merasa cukup, merasa ridho, merasa pantas apa yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tetapkan dari rezeki yang Allah turunkan dari langit. Ini karakter sifat orang yang takwa. Tidak mudah mengeluh, tidak pernah dia merasa kurang apa yang Allah berikan, tidak punya rasa dengki, apalagi iri terhadap kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya atau orang lain. Dan juga orang yang qanaah ini adalah dia senantiasa ridho atas takdir yang Allah tetapkan untuknya. Dia kaya, dia miskin, dia sukses, dia gagal, dia hidupnya enak atau tidak enak, dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mencacat Allah, dia tidak pernah bahkan punya rasa suudzon, prasangka yang buruk kepada Allah. Jadi ini orang yang betul-betul bertakwa.
Sebaliknya bagi orang yang dia tidak memiliki sifat qanaah, maka ini tandanya dia tidak bertakwa kepada Allah, maka gagal ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Ada masih perasaan dengki, iri, hasad, tidak menerima apa yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, dan dia merasa kurang, sehingga kadang-kadang mengambil jalan pintas dengan berbuat maksiat kepada Allah, mengambil nikmat-nikmat yang bukan Allah ridhoi. Ini orang yang gagal di bulan Ramadan, tidak meraih gelar takwa. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Isra, kita kembali kepada ayat Allah, surat yang ke-17, ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu telah melapangkan rezeki bagi seorang hambanya, bagi siapa yang dikehendaki, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya. Perhatikan ayat ini. Di antara manusia di dunia ini ada yang dikasih kelebihan rezeki, artinya rezekinya lancar, mudah, usahanya lancar tanpa ada kendala apapun. Dari dia mencari rezeki ini dimudahkan oleh Allah, sehingga dia mendapatkan harta yang lebih, menjadi orang yang sukses dunianya dan kaya. Itu sudah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz. Dan juga sebagian orang, sebagian manusia, kata Allah, ada yang juga wayakdir, yang disempitkan rezekinya. Susah, cari rezeki susah, cari pekerjaan juga susah. Mungkin ketika punya pekerjaan pun, itu pun belum cukup untuk menafkahi keluarganya atau kurang. Tidak ada kelebihan harta yang disimpannya. Tidak mampu untuk membeli kendaraan yang baru, tidak mampu untuk beli rumah, tidak mampu untuk beli apapun yang diinginkannya. Dia dapatkan rezeki cukup hanya untuk makan hari itu. Ini semua kan takdir Allah, semua Allah tetapkan. Wa yaqdir. Kata Allah SWT ini ya, innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Yang demikian itulah sesungguhnya Allah melihat dan juga mengetahui di antara hambanya siapa mereka yang tetap taat dan siapa mereka yang berbuat maksiat. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kalau orang yang beriman dan bertakwa, apapun yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, dia ridho, dia pasrah, dia senantiasa bersyukur apa yang Allah berikan. Itu orang yang qanaah. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga dia mengambil jalan pintas sampai dia berbuat durhaka, maksiat, melanggar aturan Allah, mengambil yang haram, meninggalkan yang halal, atau mungkin dia punya perasaan-perasaan iri, dengki kepada orang lain yang punya kelebihan harta, yang diberi kesuksesan, diberi jalan hidup yang mudah, usaha yang lancar dan sebagainya, dia merasa tidak tenang hidupnya. Maka orang yang seperti ini jelas, ini bukan orang yang bertakwa. Gagal ibadah di bulan Ramadannya dia. Kenapa? Lam yakun qana'atan fi qalbi, karena tidak ada rasa qanaah dalam hatinya. Dia tidak ridho apa yang Allah takdirkan. Kalau saat itu Allah tetapkan dia menjadi manusia yang serba kurang. Allah tetapkan dia menjadi orang yang tidak memiliki harta yang lebih. Padahal ini kan Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran. Jadi nggak usah khawatir gitu loh Bapak Ibu.
Allah menyempitkan rezeki bagi seorang hamba dan melebihkan rezeki bagi seorang hamba, itu sudah Allah tetapkan. Allah pilih mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang fakir, mana yang sukses hidupnya, mana yang mereka bangkrut dalam usahanya. Itu sudah Allah tetapkan. Jadi nggak usahlah kita iri dengan apa yang dimiliki kelebihan orang lain, nggak usah iri. Makanya sampai Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya yang fenomenal, beliau menyampaikan bahwasanya ahlul hikmah, ada seorang ahlul hikmah itu orang yang berilmu, yang bijak, mengatakan, wajadtu atwalan nas ghumman lil husud wa ahnahum aishan lil qunu. Ya. Saya menjumpai bahwa orang yang paling banyak dia ini dilanda kesedihan dan duka hidupnya. Artinya orang yang mengalami sedih, orang yang mengalami hina, orang yang mengalami dia sering berduka dengan kehidupannya, itu kebanyakan mereka itu punya sifat dengki dalam dirinya. Punya sifat dengki dalam dirinya. Artinya apa? Ketika dia melihat orang lain saudaranya itu memiliki kelebihan keutamaan di dalam dunianya, rezekinya, ini dia tidak terima. Bingung dia. Hidupnya bingung. Serba digeluti dengan kegelisahan, kegundahan, kebingungan, dia terus-menerus seperti itu. Nah, ini kata Imam Ghazali, apa yang disampaikan ahlul hikmah seperti ini. Jadi orang yang punya rasa dengki, hidupnya selalu dihantui dengan perasaan duka, takut, gelisah, gak tenang. Sebaliknya kata beliau, orang yang paling tenang hidupnya itu adalah orang yang senantiasa ada sifat qanaah dalam hatinya. Apapun yang dimiliki orang lain ini gak ada pengaruh. Ya itu memang sudah rezekinya dia. Ngapain saya harus iri? Dia sukses hidupnya, dia punya keuntungan yang besar, ya, setiap usahanya dia selalu lancar, jarang bangkrutnya. Sedangkan diriku usaha selalu bangkrut, usaha gagal dan sebagainya. Ya sudah, ini Allah sudah tetapkan. Berarti jatah yang Allah berikan ya segini, nggak lebih. Ya sudah, diterima saja. Dia jatahnya lebih daripada saya, ya sudah, kita terima. Saya terima. Kenapa? Jatah rezeki yang Allah tetapkan tidak akan keliru. Gak mungkin Allah akan keliru memberikan rezeki kepada seorang hambanya. Yang jatahnya orang miskin diberikan orang kaya, sebaliknya orang kaya dibuat miskin. Gak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadi khabiran basir. Di dalam surat Al-Isra ini ayat yang ke-30. Bahkan di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am surat yang ke-665, Allah menyatakan, wa rafa'na ba'dukum ala ba'din darajat. Kami angkat sebagian di antara kalian atau sebagian yang lain beberapa derajat. Artinya Allah mengangkat seseorang hamba, perkara dunia diangkat, dimuliakan, atau mungkin dikasih kelebihan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang lebih, memiliki kecerdasan, kepandaian yang lebih daripada yang lainnya. Sebagian yang lain gak dikasih kedudukan, harta mungkin pas-pasan, gak lebih, mungkin juga tidak dikasih kecerdasan, kepandaian, biasa-biasa saja. Mungkin kalau dia sekolah ya nilainya pas-pasan, bahkan sering jeblok ya. Iya, meskipun dia belajar terus gitu ya, nilainya kok nggak bisa naik-naik sih, kok nggak bisa berprestasi sebagaimana temannya itu udah prestasi, ya nilainya selalu bagus-bagus terus dia, bahkan dia sukses hidupnya dan masih banyak lagi. Melihat seperti itu nggak usah iri, nggak usah dengki. Gak usah kita putus asa, gak usah kita membuat hati kita galau, cemas. Tenang. Maka kata Imam Ghazali, tenang. Orang seperti ini hidupnya tenang. Kenapa? Kalau orang itu hidupnya tenang, itulah sifat qanaah ada dalam dirinya.
Benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Alangkah beruntungnya ketika orang ini diberi hidayah oleh Allah kepada agama Islam, diberi hidayah mendapatkan agama Islam. Jadi tidak ada orang yang paling bahagia di dunia ketika mereka mendapatkan nikmat Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Aku ridho Islam menjadi agamaku. Allah satu-satunya sesembahan yang aku sembah, yang aku ibadahi di alam semesta ini. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, sebagai penutup para nabi. Orang yang berdoa dengan doa ini terus menerus, maka Allah akan berikan hidayah. Allah akan matikan di atas petunjuk Allah. Dia akan diwafatkan di atas Islam dan iman. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita mau tidur, sebagaimana yang disunnahkan dicontohkan oleh Nabi SAW, jangan lupa banyak berdoa. Baik pagi maupun petang juga pakai doa ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ingat, ini doa yang luar biasa ini Bapak Ibu, Masya Allah. Ridho Allah satu-satunya Rabb yang kami sembah di dunia ini. Islam sebagai satu-satunya agama yang aku yakini, yang Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, yang aku ikuti sunnah-sunnahnya dan syariatnya. Maka orang seperti ini maka akan diberi kehidupan yang bahagia. Bukan itu saja, kata Nabi SAW, kebahagiaan yang kedua setelah dia mendapatkan hidayah Islam adalah ketika Allah berikan rezeki yang cukup. Wa ruzika kafaf. Rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup itu bagaimana? Rezeki yang cukup itu para ulama menjelaskan, setiap dia mendapatkan rezeki bertambahlah rasa syukur dia kepada Allah. Setiap dia mendapatkan nikmat rezeki, semakin dia taat kepada Allah. Banyak kan? Orang tambah rezekinya, tambah kufur. Banyak nggak? Banyak nggak Bu, Pak? Banyak. Tambah nikmat, semakin tambah jauh dari Allah. Kenapa? Semakin dilalaikan dengan dunia. Makanya Allah mewanti-wanti kepada kita Bapak Ibu yang kita mengaku beriman, hati-hati ya. Hidup ini kalau kita nggak punya iman, Islam, ilmu, maka jangan-jangan kita nanti terbuai dengan kehidupan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali hartamu, kekayaanmu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai ibadah kepada Allah. Coba, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu perhatiannya Allah kepada kita, kita masih diingatkan sama Allah. Kalau nggak diingatkan, jangan-jangan kita nanti lalai, terbuai dengan kehidupan dunia. Ketika kita belum sukses, kita aktif ibadah, kita rajin ibadah kepada Allah. Tapi belum tentu ketika nanti kita sukses, bergelimang harta, Allah berikan banyak harta kepada kita, belum tentu kita ibadah sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Belum tentu. Hati-hati Bapak Ibu. Belum tentu ketika di saat kita ini masih belum menikah, punya anak, kita masih ibadah, kita masih semangat, kita masih istiqomah, kita masih menjaga tauhid kita. Tapi ketika kita sudah menikah, sudah kita punya anak, banyak mereka yang dilalaikan dengan anak mereka. Coba kita perhatikan ayat ini di dalam surat Al-Munafikun, surat yang 63 ayat yang 9. Hai orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai. Dulu sebelum dia dapat pekerjaan, rajin sholat 5 waktu. Masya Allah, berjamaah lagi ya. Rajin mendatangi majelis ilmu, ngaji, cari ilmu dia, cari bekal untuk kehidupan akhirat. Kumpul dengan orang-orang soleh. Ya kadang-kadang ada harta sedikit dia sedekah, Masya Allah.
rajin baca Quran, mungkin ditambah tahajudnya, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah membalik kehidupannya, semakin dipermudah dunianya, semakin lancar usahanya, apa yang terjadi? Semakin absen salat 5 waktu berjamaah. Semakin lama salatnya bolong-bolong. Semakin lama lagi tinggalkan salatnya. Apalagi mendatangi majelis ilmu, ngaji, cari ilmu. Lupa untuk kehidupan akhirat. Biasanya kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang toleh, orang-orang yang salah. Bukan soleh, tapi orang yang salah. Orang yang ahlu maksiat, orang yang senang berbuat dosa. Nah, dari sinilah belum tentu ketika Allah memberikan apa yang dimiliki mereka yang punya kelebihan, kita akan tetap istiqomah. Maka dari sinilah pentingnya para jamaah Bapak Ibu, ketika orang itu merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, insya Allah tumbuh rasa syukur dia kepada Allah. Percaya nggak? Makanya sampai Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14, ayat yang ke-7. Allah SWT berfirman, apa kata Allah? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memaklumatkan, Allah telah menentukan, memerintahkan kepada kalian semuanya, apabila kalian tetap terus bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku tambah, kata Allah. Gak main-main, ditambah sama Allah. Tapi sebaliknya kalau kalian kufur kepadaku, akan aku siksa kalian. Ingat, ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan nikmat rezeki, apabila rezeki yang Allah berikan digunakan untuk ketaatan ibadah kepada Allah, maka rezeki nikmat tadi berbuah berkah. Sehingga Allah akan berikan tambahan. Tambahan apa? Bisa jadi tidak ditambah di dunia. Ingat, bukan kok ketika orang sedekah, bukan kok orang rajin sholat, bukan kok orang rajin baca Quran, tahajud, ngaji, tiba-tiba kaya, bukan. Tiba-tiba kemudian usahanya sukses, bukan. Allah akan berikan rezeki nanti di surga dengan berbagai kenikmatan yang lebih. Jadi jangan diilustrasi jangan ditafsirkan, oh Allah akan tambah rezeki. Akhirnya banyak orang berspekulasi gini. Ayo sedekah, nanti laris dagangannya. Ayo tahajud, nanti usahanya akan lancar. Ayo puasa, nanti dia akan cepat kaya. Jangan sampai berpikiran bahwa apapun ibadah itu bisa menjadikan dunianya untung. Jangan. Ini salah kaprah ini. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi, berpikiran bahwa ketika orang ibadah akan menjadikan dia kaya, naudzubillah min dzalik. Orang seperti ini nanti orang yang akan tidak pernah mendapatkan akhiratnya. Ingat Bapak Ibu. Makanya Allah turunkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Siapapun orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, segala kenikmatan yang dia inginkan, pengen beli mobil, pengen dia beli rumah, pengen beli perabotan ini dan itu segalanya. Tapi semua yang dia inginkan itu dengan sarana ibadah dia, tapi tujuannya ujung-ujungnya dunia. Biar kaya, biar sukses, biar lancar, biar dapat keuntungan yang besar, biar nanti goal usahanya dan ini dan itu. Jangan Bapak Ibu nggih. Saya sarankan apapun pekerjaan yang kita lakukan, terutama ibadah yang kita laksanakan ini, jangan semata-mata karena supaya kita sukses dunia kita, jangan. Kenapa? Ingat, rezeki sudah Allah tetapkan. Sukses nggak sukses itu sudah Allah tetapkan. Kita tambah rezeki atau tidak itu sudah Allah tetapkan. Yang penting, yang paling penting apa? Tetap syukur. Bagaimana syukur? Tadi saya sampaikan, gunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan. Gunakan setiap nikmat yang Allah titipkan untuk ketaatan. Itu syukur. Itu syukur ya Bapak Ibu.
ya. Itu harus kita pahami. Jangan semata-mata kita ibadah supaya sukses, kaya, naik jabatan, naik kedudukan kita, dapat ini, dapat itu. Tidak, bukan itu. Tapi kalau itu diharapkan, ya sudah, sama Allah akan diberi. Sama Allah diberi. Dan tidak akan dikurangi, disempurnakan. Tapi ingat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Nanti di dunia dia dikasih kesuksesan dunia berkat ibadah yang dia kerjakan, dia minta supaya dunianya itu sempurna lebih, maka di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun pahala kecuali api neraka. Na'udzubillah. Surat Hud surat 11 ayat 15-16. Kita ibadah tujuannya apa? 1, ridha Allah, masuk surga. 2, karena perintah dari Allah. Itu saja, titik. Jangan kita ibadah, kita sisipi dalam hati kita supaya saya sukses. Jangan. Ingat, karena sukses tidak sukses Allah sudah takdirkan. Rezeki banyak sedikit sudah Allah tetapkan. Banyak orang yang diibadah kepada Allah, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, puasanya luar biasa, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Banyak nggak? Dia usaha ya tetap biasa seperti itu, nggak naik-naik, nggak kaya-kaya. Tapi yang penting apa? Kalau dia syukur, ditambah sama Allah, ditambah apa? Pahalanya. Itu loh maksudnya, ditambah pahalanya, ditambah berkahnya, bukan ditambah rezekinya. Dalam arti harta, nominal, duit, bukan. Salah ini kalau orang meninterpretasikan, menafsirkan, lalu duitnya tambah, hartanya tambah, emasnya tambah, peraknya tambah. Kalla, tidak seperti itu. Salah. Ini bukan orang qanaah, gagal ibadahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak qanaah. Dia tidak bersyukur kepada Allah dan tidak menerima apa yang Allah sudah Allah tetapkan. Dengan kemiskinan, dengan kefakiran ini dia tidak terima, menghujat kepada Allah, akhirnya menyalahkan Allah, berprasangka yang buruk kepada Allah. Ya Allah, aku sudah beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh, tapi kok nggak kaya-kaya. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali berkata seperti ini. Apalagi kita lafadzkan dalam doa kita. Sama aja kita menyalahkan Allah. Allah tidak adil dalam memberikan rezeki. Jangan. Katakan kepada Allah, irdo ma qasamallah. Ya Allah, aku ridha terhadap pembagianmu ya Allah. Aku ridha apa yang Allah engkau tetapkan ya Allah. Tetap doa seperti itu. Atau kita berdoa, Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah hambamu orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Terus berdoa seperti itu, ya. Ini pesan apa yang disampaikan oleh para ulama seperti itu. Jadi di antara orang-orang yang gagal di bulan Ramadan, dia tidak meraih gelar takwa, tidak punya rasa qanaah dalam dirinya. Artinya dia tidak menerima segala apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunianya. Ada muncul dalam hatinya rasa dengki, iri, hasad, ingin menghancurkan, ingin berbuat maksiat, ingin mendurhakai Allah, dan masih banyak lagi. Itu kesimpulan yang kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga ini bisa menambah daripada iman kita dan juga senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah, agar kita sukses kehidupan kita bukan di dunia, tapi sukses yang paling hakiki adalah di akhirat kelak, dalam arti kita tetap mentaati Allah dan mengikuti sunnah Rasul dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk kita ketaatan dan ibadah kepada Allah, bukan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bil haq. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan malam yang akan datang, kajian yang insyaallah ini bisa menambah daripada iman dan juga amal ibadah kita. Pada akhirnya marilah majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون.